Masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak. Konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus, pencet, mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basah jadi dingin tuh? Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, nggak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita, sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan, kaget, Pak. Nggak pernah latihan, kaget. Ya, belum nikah, nggak pernah punya masalah. Begitu nikah, besoknya langsung pisah. Nggak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang nggak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya. Baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Muhammad SAW, bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan engkau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang pernah engkau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizrak. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak itu ilustrasi, bahasa balaghahnya itu kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban ke olahraga. Ya. Pak siapa ini? Muhaddis tuh, muhaddis berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo, naikin 40 misal. Ya, baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Bukan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah, gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, "Wal-laili idza saja", seperti berada di kegelapan malam. Gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, gak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, "Hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat, hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan." Maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan? Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, yang dulu aja selesai, masa yang ini nggak selesai. Gitu bahasa kita itu. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah, kalau itu nggak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan, itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Nah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah, kendaraan bagus, aset banyak, tabungan masih 10 miliar.
Proyek gagal 50 miliar langsung nangis, seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu nggak ingat dulu nggak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti, sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, gak tahu. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat, sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah menguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih, ya, nilainya misalnya 1 miliar, udah proses bagus, tiba-tiba di tengah-tengah gagal, padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu, lapangkan hatimu, syukuri dulu, flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya, nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapati. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan nggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur, Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya nggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya nggak sadar gitu. Kadang orangnya nggak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi umumil lafzi ya, la bi khususis sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya tengah-tengah. Ya, move on. Move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada. Apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Menikah tuh. Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih. Kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang. Selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa 1 dan 2 disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri, minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku nggak akan punya keturunan. Secara medis, istriku divonis, maaf, monopus dan mandul. Kata orang nggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab.
Nah ini adab dalam Quran, kalau ada orang memvonis, ini nggak mungkin, ini nggak bisa, itu tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah yang mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai salatnya, jadi baru plak doanya selesai, pakai fa ayat 39-nya di Quran surah 3. Sanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qaimun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya Benteng Takeshi namanya. Ya, Benteng Takeshi itu yang pakai tank tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea, itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa, kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya. Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini lawannya katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu, tugas sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu, tanamkan pada diri kita, ini bisa nih, nggak ada yang nggak bisa. Nah itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih nggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kau beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran nggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini, takkidun limaknan jadid, taksisun limaknan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai ke terakhir, beda semua. Ya. Nah ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama, pakai taukid lagi. Ya, gini.
pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jama pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasaba rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah, kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai. Tapi ya Allah, kapan selesai ya? Tancapkan di hatimu. Yang kedua muncul pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu. Jangan berikan celah ragu. Ah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap laksanakan. Tapi bagaimana Pak keadaannya? Masih nanya aja berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih nggak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman nggak sama aku? Gitu kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya nggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas di sini? Nah, jadi setiap ada masalah, apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi. Kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliranmu menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya, baik. Lamaran nih, Mus'ab, udah kemarin ya. Syafiq belum mau. Lamaran, baru nawarkan ditolak sama anaknya kan, baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, fa'idha faraghta fansab. Atur strategi kata Allah. Farogta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Nggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahab bi taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktekkan jadi itu. Ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya, jadi. Ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya, di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2, ayatnya 214 itu posisinya kanan bawah, 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3, naik ke atas, paling kiri sebelah atas. Dia dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang, 142.
Quran surah 2 ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, duanya dipindah. Jadi yang dua itu yang persoalan dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannata. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya, karena di sana padang pasir dulu nggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah kita itu tiap Jumat itu disunahkan kan malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan? Dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, gitu kan? Setelah itu kisah apa? 2 orang sahabat. Kan 4 kisah tuh. Satu Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua 2 orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes anak-anak muda nih. Hah? Coba baca. Jannatain. Wadrib lahum mathalan rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah 2 orang viral. Ya. Yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja, pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat. Nah itu jannahnya dunia. Belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses. Di akhirat kamu sukses dapat surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Antum kesini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan. Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman diuji dengan sahur gitu. Apa tuh? Uji dulu tuh. Dapat nggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Nggak masuk sistem nggak bisa diuji. Allah bikin sistem. Nggak pernah ngikut sistemnya Allah, pengen diuji. Sholat nggak pernah. Baca Quran nggak pernah. Ngaji nggak pernah. Tiba-tiba punya masalah. Datang. Lagi diuji nih. Nggak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah, balik nih kayak yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji. Jadi, ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi, sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian, itu hasil doa kita. Misal, ya Allah, saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah, saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masathumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Nggak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar, itu nggak mungkin. Pasti kecil. Dharra menengah. Anda punya kalkulasi, proyeknya untuk 50 miliar, tahap menengah. Ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu, sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta
Tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa ada orang mengatakan begini, ya Allah kapan ini selesai? Ya Allah kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana? Satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu. Aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Nah, bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan, dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya nggak telat. Cara menjemputnya bagaimana? Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142. Pindahkan problemnya dua ke ujung jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana? Satu, jahadu, turunan kata al-juhdu. Itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih. Kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Kalau ada nasi mie diburu. Serius nungguin. Ngapalin Quran nggak serius. Baru 2 ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab nggak serius. Makanya kitab setengah-setengah. Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya berubah. Serius, belajar serius. Pengen sukses, karir serius, sungguh-sungguh. Ya, pengen sukses pekerjaan, serius, sungguh-sungguh. Ya, double, terus double, optimalkan, serius. Bagaimana membangun keseriusan itu? Nah, itulah indahnya Quran, tuntas. Ini bukan cuma serius, tapi bagaimana langkahnya? Ada 3 turunannya. Juhdun itu 3. 1, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep. Mesti terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi nggak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan, jam 8 apa. Ini iktikaf jam 10 ngapain, jam 12 ngapain, tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau. Terasa. Nah itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh. Itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua, ini ayah cari nafkah, jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung, jihad itu. Dia sedang belajar, itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad, karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh, membela bangsa, bela negara, itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya, nih saya gambarkan di surah 9 ayat 122 Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih, yang dapat LPDP dari negara ke beasiswa keluar. Ya, atau ini yang DAU dan ABD Umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya.
Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafakuh itu sampai paham. Asalnya fakihah. Fakih itu mengerti. Mana fakih? Fakih. Nah, mengerti dia sekarang waktunya tidur. Ini nggak ada di sini. Nah, fikih itu paham, mengerti. Ya. Tafakuh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan. Nggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham. Itu orang beriman. Bukan duduk paling belakang, nitip absen, nggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan. Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syahadi wallahi katanya, ajaban laza. Gharib Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya, ajaib nih. Bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Anda belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Fulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5, dia 8 kan. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam Pak. Itu. Nanti suatu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita. Yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel, termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silakan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab, akan tetap kelihatan Cinanya. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah, suka bumi. Bedungnya, ya, saya tugas 2010, badan besar begini gitu kan, datang nyalamin para jemaah kita di bahasa Arab fasih, ternyata suka bumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa, Assalamualaikum Syekh, kaifa haluk? Dah abdi mati tasik. Lisannya luar biasa. Pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah nggak kelihatan, udah persis tinggal tahu ini. Ya, antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya. Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Nggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hongkong, ini Gongsu, macam-macam tuh bisa. Ini bangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Paling depan tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas nggak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman, bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alayhi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi wa kaffahi ala fakhidahi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar di mana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah nggak mandi, pakaian seadanya. Pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detil sekali. Rambutnya tersisir rapi. Tidak kelihatan bekas mampir. Sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan. Energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya nggak jelas, di depan jelas. Yang kedua, nggak bisa buka status, pasang status susah depan Ustadz. Mau ngantuk tahan-tahan, belakang bisa senderan. Ya, terus ada cover lagi kan kadang-kadang. Depan nggak bisa. Memaksa diri kita nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyundziru qaumahum, pulang bangun negerimu. Itulah hebatnya Islam. Yang nonton-nonton di diaspora ini pulang. Ya. Ya jangan andalkan pemerintah. Anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau nggak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran, pulang. Dan detil kalimatnya. Waliyundziru qaumahum, pulang bangun desamu. Itu orang mana? Tangerang, orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya? Benar tuh.
Mana Semarang, dari Boyolali gitu kan, nggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten, kan dari Semarang 2 jam lagi, kan nggak apa-apa. Medan di mana? Medan, ya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut, ya pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi. Sebelum berangkat, oh saya dari Goa nih, misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang, bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu beraktivitas. Bantu itu supaya sahabat-sahabat sukses. Jadi semua itu ada babnya, yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam nggak dapat apa-apa. Itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam, apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya nggak bisa dipisahkan tuh antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya, bisnis sukses, pulang, bangun kepakarannya dan membaktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya. Jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror, gitu. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. Syatana hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa daraba hadza, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat, tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki, ya. Puncaknya apa? Wasafaka dana hadza, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu, nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci, nggak tanggung yang mencaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis, nggak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam, yang jelek misalnya, itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Fatul hafidnar, dilemparkan ke neraka. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah, meledak. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua Ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhaditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'uhu aba'ukum. Bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum. Kembali ke standar. Standarnya Qurannya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faragta, jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi.
Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa idza faragta fansab. Dan terakhir, wa ila rabbika tawakkal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, hampir kita setelah kerja, datang ke masjid, atau sholat 2 rakaat, bilang, lakukan, ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan, belum mampu menghadirkan apa yang Engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang Engkau janjikan. Kan rezeki itu dijanjikan. Wafis sama'i rizqukum wa ma. Rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar. Nggak pernah ikhtiar nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya nggak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang ke-6 jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin, nggak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di-scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di-scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang ke-6, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah, itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya. Pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah 2 aja, nggak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. 2 kalau disuruh milih tuh. Ya kan tadi saya udah bilang cuma 2 pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan? Kan rumusnya gitu. Kalau terjebak dilema di antara 2 cinta, cari yang ketiga gitu kan? Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, tapi sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Makanya singkatannya samara, bukan masara. Ya kan, samara, sakinah dulu, baru mawaddah. Dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut, datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lagi tuh. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas, beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan, tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan, karena yang dicari mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang, keadaan hidupnya damai. Apapun yang dikerjakan, solusi. Gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat. Sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya, tenangnya tuh gampang. Gitu. Di tempat-tempat lain nggak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Ya, kita banjir berenang. Ya konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus itu. Ya, maaf PLN ini kan live itu. Ya, contoh aja ya begitu. Alhamdulillah kita syukuri. Ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari.
dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.